khususnya di Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Ini kita melakukan penelitian penanaman tanaman-tanaman yang berpotensi ya untuk dijadikan sumber-sumber tadi antioksidan atau sianin ya. Selain rosella kita menanam telang ya. Untuk rosella itu diuji coba itu di dekat belakang rektorat itu ya. Kita coba itu teman saya dari lab teman sejawat saya dari lab teknik tanah air mencoba menanam ekstrak rosella ini. Jika ditanam sesuai dengan prosedurnya tadi sudah disebutkan sama Rida ya, perlu dipupuk, perlu dijaga, dan pupuknya itu tidak banyak menggunakan pupuk-pupuk yang banyak gitu ya, urea itu nggak begitu perlu banyak ya. Kalau bisa pupuk kandang, karena kalau dikasih pupuk kandang itu pertumbuhannya ternyata lebih baik gitu ya, bunganya lebih banyak dalam satu batang. Terus rosella ini kan tidak kembang tapi kuncup gitu ya, lebih besar itunya, lebih banyak kuncupnya, lebih besar diameter kuncupnya ya. Sehingga ini potensi untuk ditanam dan tidak memerlukan perawatan yang terlalu spesifik gitu ya. Cocok untuk daerah tanam karena kita sudah melihat tanamnya. Sebenarnya saya memberikan foto-foto tanaman rosella yang ditanam teman sejawat saya, atau kalau yang masih dalam 4 itu bisa ngelihat ya, bisa melihat tuh di belakang rektorat itu ada tanaman rosella. Dan rencananya penelitian kita selanjutnya mau bekerja sama dengan Fakultas Pertanian untuk membibitkan atau membuat tanaman rosella ini bisa menjadi tanaman yang bisa ditaruh di pot ya, sehingga menjadi tanaman hias ya, dengan bentuk yang lebih bonsai, dengan kelopak bunga rosella yang banyak. Jadi ini merupakan penelitian yang sangat berkelanjutan ya, mengingat potensi-potensi khususnya rosella ini. Baik, Raden, enggak? Selanjutnya ada pertanyaan dari Nisa Lutfiani Amalia. Izin bertanya mengenai pemberian pupuk tanaman rosella. Adakah ketentuan banyak pemberian atau jangka waktunya yang bertujuan untuk lebih cepat tumbuh atau subur? Sebenarnya nggak beda jauh dari pertanyaan tadi ya. Tapi boleh dijawab oleh Mangga dari Teh Rida atau dari Kang Hafiz dari Ibu Rosalinda yang mau jawab, Mangga boleh. Rida, bagaimana Rida atau gimana Rida? Mungkin ada tambahan dari Ibu Rosalinda. Ya, terima kasih Raden. Untuk lebih spesifiknya nanti kalau tertarik nih buat nanam rosella, bisa kontak nomor WhatsApp saya. Nanti saya bisa lebih lebih apa maksudnya, teman sejawat saya kan benar-benar menanam gitu ya, benar-benar melakukan penelitian, melihat perkembangan dengan menggunakan bermacam-macam konsentrasi pupuk. Jadi kalau memang tertarik nanti bisa kontak saya ya, karena kan saya tidak spesifik untuk menanam ya. Saya dalam skill saya itu dalam teknologi proses. Jadi mangga ini kalau ada yang tertarik kita bisa Ibu bisa bisa arahkan atau memberikan informasi yang tepat nantinya. Nomor WhatsApp Ibu bisa dicatat ya, Raden ya, bisa di chat ya, di kolom chat ya Raden ya, Ibu tuliskan. Mangga nanti kalau yang tertarik nih menanam, selain membuat tadi handbody, tertarik menanam, mangga nanti Ibu berikan nomor HP Ibu. Nanti Ibu akan berikan informasi yang lengkap dan benar ya. Begitu Raden? Iya, bagaimana tadi Teh Nisa jawabannya? Dari Teh Nisa Lutfiani Amalia, apakah puas dengan pertanyaannya terjawab semua nggak? Atau masih ada yang pengen ditanyakan lagi? Oh ini kepada panitia nih saya nih. Sepertinya sudah terjawab, Kang, kata Teh Nisa. Oh, udah terjawab ya. Ya mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Masih ada waktu 10 menit loh. Mangga yang mau masih bertanya.
Di kolom chat juga sudah tersedia nomor kontak Ibu Rosalinda. Barangkali ada yang minat menanam rosella atau membuat body lotion-nya, boleh dikontak saja nomor WA-nya. Oke, teman-teman, untuk mengingatkan, untuk yang ingin mendapatkan sertifikat, karena beberapa orang ada yang belum mengisi di link-nya, boleh diisi kembali di link ini untuk mendapatkan sertifikat. Begitu, terima kasih. Baik, nampaknya nggak ada yang bertanya lagi ya. Kita lanjut aja kayaknya Teh Asrina. Oh, itu ada lagi tuh, ada Cynthia. Boleh. Dari Cynthia, izin bertanya, untuk komposisi pembuatan hand body, apa kegunaan dari masing-masing bahan tambahan? Apakah komposisi tersebut baku untuk semua hand body atau disesuaikan dengan bahan rosellanya? Terima kasih. Mungkin boleh dijawab dari Ibu atau Teh Rida atau Kang Hafiz. Ini kayaknya bagian saya deh. Siapa yang bertanya tadi? Cynthia ya? Iya, Waduh, Bu. Cynthia nih alhamdulillah tertarik nih sehingga menanyakan apakah komposisi tersebut persisi gitu ya. Alhamdulillah ini kan sudah dilakukan penelitian ya. Jadi kita melakukan penelitian itu berlandaskan kepada penelitian-penelitian yang sebelumnya ya. Jadi kita banyak nih mengumpulkan jurnal-jurnal tentang pembuatan embodylation. Jadi dari beberapa jurnal tersebut kita ambil perlakuan ya. Dari perlakuan tersebut kita lakukan penelitian ya. Dari sumber perlakuan tersebut kita lakukan penelitian. Ternyata ada hal-hal yang spesifik yang kalau kita turutin benar itu agak tidak karakteristiknya rada beda gitu ya. Makanya kita lakukan penelitian dengan menambah masing-masing persentase komposisi sehingga kita tadi menemukan yang saya di tabel PPT saya menemukan komposisi yang menjadikan karakteristik produk embodylation itu sesuai dengan SNI, sehingga bisa dikatakan ada perubahan-perubahan lah ya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Alhamdulillah ini jejak rekam dari literatur atau studi literaturnya ini diadakan penelitian kembali ya di lab sehingga kita menemukan komposisi hand bodylation yang sesuai dengan karakteristik dan karakteristik produknya dari SNI. Begitu Astrina? Oke, gimana nih Teh Cynthia? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Baik, terima kasih Bu, katanya. Enggak. Mungkin karena waktu yang sudah mepet ya. Satu lagi pertanyaan, barangkali ada yang mau bertanya. Boleh pertanyaan terakhir? Alias pertanyaan pamungkas. Enggak. Kalau nggak ada, kita akan lanjut ke sesi berikutnya ya. Kita tunggu sampai 11.20 barangkali ada yang mau bertanya lagi. Dan jangan lupa isi absensinya ya untuk bisa mendapatkan sertifikat. Oh iya Raden, Ibu mengingatkan ya kepada peserta untuk mengisi pretest dan posttest karena ada hadiah juga nih untuk yang mengisi pretest dan posttest ya. Yang benar jawabannya untuk yang posttest kan itu esai ya. Menurut panitia nih, menurut penilaian Ibu khususnya itu akan juga dapat voucher seperti yang disebutkan Asrina tadi ya. Enggak Raden sama Asrina? Oke, baik. Terima kasih ya Kang Tete untuk antusiasnya. Sepertinya pertanyaannya sudah cukup ya Bu. Dan kalau boleh Asrina simpulin nih ya Kang Raden, tadi tuh yang pertama sempat membahas tentang khasiat dari ekstrak rosellanya. Nah, khasiatnya itu yang pertama adalah menyembuhkan berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan diuretik. Lalu juga mengandung antioksidan yang dapat mencegah radikal bebas. Mungkin boleh ditambahin sama Kang Raden? Terus keunggulan tanaman rosella ini adalah dapat tumbuh subur di wilayah tropis, contohnya seperti Indonesia, berarti di Indonesia sangat
bagus pertumbuhannya. Terus masa tanamnya hanya sekitar 6 bulan saja. Terus tanaman rosella dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai tanaman obat maupun tanaman hias. Terus tanaman rosella mudah diolah. Contohnya pada pengolahan hand body lotion. Jadi hand body lotion ini kaya akan vitamin C dan zat antioksidan apabila terbuat dari bunga rosella. Oke, terus tadi juga Ibu Rosalinda sempat membahas tentang pemanfaatan rosella dan cara membuatnya juga. Dan yang terakhir adalah pematerian dari Kang Hafiz. Jadi berdasarkan data-data yang dipresentasikan tadi nih, jadi kita tahu kalau pertumbuhan minat masyarakat menjual produk di e-commerce itu meningkat dikarenakan e-commerce itu pilihan alternatif pembelanjaan di masa pandemi seperti ini. Sehingga e-commerce dapat dipilih sebagai medium pemasaran hand body lotion berbahan dasar rosella karena efektivitas dan efisiensinya dalam menjangkau konsumen. Jadi gitu ya kayaknya Teh Astrina. Iya, benar. Nah, karena udah di akhir nih, untuk para partisipan boleh mengisi post-testnya ya yang diberikan oleh panitia tadi. Dan jangan lupa ada hadiahnya juga ya, 100.000 untuk 2 orang pemenang. Sama seperti tadi. Lumayan ya. Lumayan banget Teh. Iya. Oke, jangan lupa untuk diisi ya, Kang Teteh, post-testnya, karena akan hadiah langsung nih dari Ibu Rosalinda, 100.000 untuk 2 orang. Nah, sebelum penutupan akan ada apa nih, Kang? Sebelum penutupan, sebagai bentuk apresiasi kita kepada para pembicara yang telah mengisi webinar hari ini, kita akan memberikan e-sertifikat kepada operator, boleh dipersilahkan share screen-nya untuk menampilkan sertifikatnya. Mangga. Oke, yang pertama ini sertifikat kepada pematerian. Yang pertama tadi, Teh Rida Siti Thoibah. Boleh untuk operator di spotlight, Teh Ridanya. Oke, boleh dilanjut. Untuk yang kedua, oleh pematerian kedua, yaitu diberikan kepada dosen pembimbing KKN kita, yaitu Dr. S. Rosalinda STMT. Mangga Ibu, barangkali ada kata-kata. Oh iya, bukan dokter, saya doktor ya. Dokter Bu ya, salah menyebutkan Bu. Kalau dokter tuh RD-nya kecil. Terima kasih ya buat seluruh panitia, mahasiswa-mahasiswa ya. Saya benar-benar apresiasi nih buat kegiatan ini ya. Hatur nuhun. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya, sertifikat yang ketiga diberikan untuk Muhammad Hafiz. Silahkan, Kang. Oke, makasih banget teman-teman panitia udah memberikan sertifikat. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga bisa direalisasikan oleh teman-teman juga ilmunya seperti itu. Mungkin saya kembalikan kepada MC. Thank you. Oke, sebelum acaranya tutup, saya dan Teh Astrina ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembicara dan para partisipan yang sudah join pada siang hari ini. Nah, setelah ini akan ada sesi dokumentasi, jadi dimohon untuk Akang Teteh menyalakan kameranya ya. Boleh yuk on cam dulu semuanya, partisipan dan panitia, untuk dokumentasi acara hari ini. Kita tunggu sampai pukul 11.27.
Yang lain tidak bisa on cam biar bisa ada dokumentasi kenangan. Punten ya. Yuk pada on cam yuk. Nggak apa-apa belum mandi juga kok. Mungkin untuk